Sebelum memulai kebaktian, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini kita bisa kebaktian lagi. Berkati kebaktian ini semoga lancar. Siapkan hati kami juga Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat siang untuk kita semua. Untuk memulai acara ibadah kita akan mengangkat satu lagu pujian, Kuasa-Mu Terlebih Besar. Tak pernah terlambat.
Selanjutnya kita akan mengangkat satu lagu pujian, Bersyukurlah kepada Tuhan. Menyambut firman Tuhan, mari kita mengangkat satu lagu pujian, Bagaikan Bejana Siap Dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah
Hai, shalom teman-teman semua. Gimana kabar teman-teman? Saya percaya, saya berharap, saya berdoa supaya teman-teman sehat selalu, semangat terus, sukacita dimanapun teman-teman berada. So, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Kita tutup mata kita siapkan hati kita berdoa. Kami datang ya Bapa ya Tuhan Yesus ya Roh Kudus, dimanapun kami berada, jam berapapun kami mendengarkan siaran firman Tuhan ini, kami buka hati kami Tuhan, kami buka hati rohani kami, supaya menjadi tanah yang subur untuk pemberitaan firman-Mu, rapi hamba-Mu, rapi setiap teman-teman dimanapun mereka berada, supaya mereka bisa buka hati mereka. Sama-sama kita share firman Tuhan yang dahsyat dan pasti memberkati. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke teman-teman, sekali lagi saya mau tanya, saya mau nyapa teman-teman, shalom semuanya, semangat, saya pengen teman-teman semangat, saya pengen teman-teman excited dimanapun kalian berada, karena saya yakin teman-teman, firman Tuhan pada malam hari ini, pada hari ini, karena syutingnya malam, pasti memberkati teman-teman semua. Sebelumnya saya pengen mengucapkan terima kasih untuk para guru, untuk Bu Yuli, Bu Joan, dan semua yang mengundang saya, mengizinkan saya untuk share pada firman Tuhan siang hari ini. Dan saya juga berharap semua guru-guru semuanya sehat, semuanya tetap sukacita, tetap semangat ya Bapak Ibu guru dalam sharing pengajaran untuk anak-anak ya. Jangan mungkin dengan teknologi baru mungkin agak kagok, tapi saya yakin pasti Bapak Ibu guru tetap punya peran yang luar biasa, punya pegang peran yang penting untuk mendidik setiap anak-anak muridnya di SMP Baptis. So teman-teman, saya mau kenalin diri lagi buat yang belum kenal. Nama saya Revival Yosiata Karyana. Usia sekarang 22 tahun. Saya seorang mahasiswa tingkat akhir di Universitas Kristen Maranatha, jurusan manajemen. Bagi teman-teman yang mau sharing tentang bisnis manajemen, boleh mungkin kontak saya nanti di Instagram @revivaltakaryana. Sedikit promosi boleh ya. Saya sekarang kegiatan selain kuliah, saya juga punya bisnis teman-teman di bidang pet shop, distributor pet food, ya ada cat food, dog food, supplier juga tuna kalengan ke toko-toko pancing, dan puji Tuhan saya juga baru launching dengan teman-teman bisnis baru di bidang investment consultant, dan kegiatan lain juga saya pelayanan teman-teman sebagai youth pastor di komunitas youth anak-anak muda gereja BFA, dan saya juga pegang koordinator tim digital production. So itu mungkin perkenalan sedikit aja, nanti kita bisa sharing-sharing lebih lanjut teman-teman. Hari ini saya dapat tema yang luar biasa, saya dapat tema judul yang luar biasa, yaitu muda dan saleh. Ya mungkin kedengarannya sedikit berat apa gimana ya, muda dan saleh. Dasar firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Saya pengen teman-teman boleh buka Alkitabnya dimanapun kalian berada, biar kita sama-sama baca firman Tuhan ini. Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Kita baca bersama-sama. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu, dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. So ini dasar firman Tuhan kita hari ini dari Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Teman-teman bisa baca lagi di rumah, baca lagi mungkin versi bahasa Inggrisnya boleh, atau versi bahasa Indonesia yang modern boleh, karena kalau saya pribadi saya senang untuk ngulik dalam berbagai tafsiran bahasa yang berbeda untuk dapat makna arti yang lebih dalam. Tapi hari ini singkat aja teman-teman. Poin utama firman Tuhan hari ini ada di ayat 9. Kita lihat lagi ayat 9. Mazmur 119 ayat 9.
Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, teman-teman, saya diberi tema ini muda dan saleh ya, dalam bahasa Inggrisnya young and godly. Kayak berat banget ya, godly gitu. Atau young and holy bisa. Ini beda jauh nih dengan apa ya? Dengan pedoman, slogan yang hari ini ada di anak muda. Ya. Apa sih Kak? Ya ini young and free. Pasti pernah dengar teman-teman. Atau young, wild and free. Yang kesannya, wah sebagai anak muda nih, gue bebas, gue bisa lakuin apa yang gue mau, gue bisa jadi diri gue bisa lakuin apa aja gitu. So teman-teman gini, anak muda ya teman-teman ya, apalagi masa-masa SMP, SMA, saya baru aja ngelewatinnya. Kita nih pasti selalu cari role model, kita nih pasti selalu cari contoh untuk kita ikutin. Entah itu youtuber ya sekarang ya, entah itu selebgram, entah itu seleb TikTok mungkin cewek-cewek atau cowok-cowok yang seneng buka TikTok nih, mungkin artis-artis Korea, atau mungkin gamers, ya youtuber, atau mungkin atlet, atau mungkin kita lihat kakak kelas kita atau teman kita yang mungkin secara dunia mungkin keren, ganteng, kaya mungkin secara dunia. Kita selalu coba untuk mencontoh mereka. Kita anak muda ini pasti ada satu contoh yang kita tiru lah ya, supaya apa? Supaya kita dapat penerimaan, pengakuan. Dulu zaman saya SMP itu di SMP tuh pasti ada anak yang populer teman-teman ya. Dan saya tuh bukan anak yang populer lah gitu. Dulu tuh saya amit-amit lah, sekarang imut-imut kan. Bercanda, maksudnya dulu zaman SMP maksudnya ada beberapa anak-anak yang populer, yang keren, dan itu kita nih anak-anak yang biasa aja gitu ya, kita seakan-akan pengen mencontoh, kita pengen ikutin, gue pengen tuh kayak gitu tuh ya, dari gayanya. Atau mungkin ada yang kaya, ada yang udah dikasih orang tuanya mobil atau motor atau segala macam. Kita pengen berusaha mendapatkan itu ke sana gitu ya. Kita pengen ngerasa dia kok bisa, gua kok nggak bisa sih ya. Kita selalu berusaha untuk jadi kayak orang lain ya, padahal Tuhan udah tetapin kita nih masing-masing tuh berbeda, unik teman-teman. Nah, tapi masalahnya gini teman-teman, kita kadang kembali lagi, kita kadang niru nih ya, maksudnya niru, kita coba cari contoh, cari role model ya, kadang sampai kita tiru gaya berpakaiannya ya, cara ngomongnya gitu kan. Mungkin dari ada yang logat ke Inggris-Inggrisan, ada yang logat ke Jawa-Jawaan, ada yang logat mungkin ke Mandarinan ya, atau mungkin dari bahasanya ya. Sekarang banyak youtuber pakai bahasa-bahasa yang kasar, yang nggak bener. Atau mungkin dari gaya rambut ya. Dulu zaman SMP saya ingat, saya tuh pengen ikutin gaya rambut apa yang ini ya, bisa bercabang gitu ya, bahkan bisa bercabang. Saya coba ikutin ya, tapi pas saya cobain ternyata hasilnya zonk, gagal ya. Karena emang rambut saya nggak bisa kayak gitu. Terus atau mungkin yang cewek-cewek, kalian ngikutin merek produk make up dari youtuber atau mungkin selebgram yang kalian tiru, yang kalian lihat. Atau mungkin bentuk badan ya. Dulu saya tuh SMP gendut teman-teman ya. Saya bukan jelek karena gendut, enggak. Dulu saya gendut, dan saya pengen badan saya kurus bagus gitu. Saya sok-sokan diet lah, segala macem gitu kan. Tapi ya gagal teman-teman ya. Saya nggak terima diri saya pas itu. Atau mungkin kita kadang nyontoh ya orang-orang yang kita lihat tadi sebagai role model, contoh. Kita pengen ikutin barang-barang yang dia punya ya, kita pengen punya apa yang dia lagi punya. Atau mungkin kita pengen ikutin tren hari ini, kita ikutin gaya orang lain, dari gaya rambut ya, dicat sana sini, mungkin yang cowok-cowok pakai anting, wah biar keren, biar gaul, bikin tato segala macam. Kita lakuin itu supaya kita dianggap gaul ya. Atau mungkin gak gaul nih kalau nggak ngerokok. Sorry teman-teman, boleh dipotong sama tim media nanti. Kita mungkin ikutin gitu, wah kalau lu nggak ngerokok lu nggak gaul. Kita lihat artis idola kita, mereka mungkin ngerokok,
kita coba contoh, kayaknya keren ya, kayaknya gaul gitu, atau kita lihat film segala macam ya, dan kita mungkin coba niru, ikutin supaya kita dianggap keren, supaya kita dianggap gaul, supaya kita dianggap kita nih dihargain, supaya kita nih dianggap bahwa gue nih ada gitu. Kadang itu yang anak muda kita seringkali lakukan, dan itu yang dulu saya suka lakukan nih. Saya coba menjadi nggak jadi diri sendiri, saya coba jadi orang lain ya, even itu menyiksa supaya orang terima saya, orang kenal siapa saya. Teman-teman, sebenarnya saat kita mencari role model, kita mencari contoh, yang nggak 100% salah sih kita nonton. Bukan berarti saya bilang gini, kamu nggak boleh nonton YouTube, kamu nggak boleh main game, nggak boleh nonton film Korea, drakor gitu ya, cewek-cewek, nggak boleh lihat TikTok, enggak. Hal itu nggak 100% buruk, enggak kok. Tapi ingat, orang-orang yang kamu mungkin lihat, orang-orang yang mungkin kamu contoh, mereka juga manusia, yang mereka masih melakukan kesalahan, dan bahkan yang tampil nih teman-teman. Ini yang saya baru tahu, ini menarik banget sih. Saya baru tahu dari teman-teman saya yang kerja di agensi seperti itu. Jadi kayak selebgram, YouTuber gitu, mereka kan ternyata ada beberapa yang tergabung dalam agensi seperti itulah. Ternyata di tiap agensi itu mereka udah dikasih role, dikasih peran sama manajernya. Misalnya agensi A, si artis misalnya Udin ini, misalnya contoh Udin ya. Sorry kalau ada namanya Udin. Ini disuruh menjadi orang yang mungkin cuek, dingin. Tapi pas dia pindah agensi B, dia menjadi orang yang mungkin cerewet. Ya itu bisa berubah-ubah. Karena itu sesuai settingan, sesuai dengan keinginan manajer atau agensi, teman-teman. Dan bahkan itu fake, bahkan bukan diri mereka apa adanya. Dan kita mencoba buat meniru diri mereka yang fake. Teman-teman boleh lihat artis Korea, saya nggak bilang mereka jelek, mereka bagus, dance bagus, saya suka karena saya suka musik mereka bagus, tampilan mereka keren. Tapi banyak dari mereka yang mereka ganteng, mereka cantik, ya nggak semua, banyak yang karena operasi plastik. Dan kita mencoba niru gitu ya. Wah, kalau kita beli make up ini nih ya, merek ini, kita bakal putih kayak gitu. Come on man, itu fake teman-teman, itu settingan belaka ya. Tujuannya supaya sama, mereka pengen mencari penerimaan, mereka pengen mencari pengakuan dari dunia ini. Dan bahkan banyak teman-teman dari orang-orang yang terkenal, mungkin orang-orang yang kita coba contoh ya, mereka memberi pengaruh ya, atau dampak yang negatif buat kita, pikiran-pikiran yang nggak benar mungkin, pikiran-pikiran mindset yang salah mungkin, atau bahkan yang paling jelas bahasa-bahasa yang buruk mungkin ya. So banyak hari ini anak SMP gitu ya, 1 SMP, kelas 2 SMP udah bisa ngomongnya kasar, ngomongnya maaf ya anjing, maaf goblok, segala macem. Kenapa? Karena mereka melihat, di YouTube keren ya, mereka coba tiru, wah kayaknya gaul ya, kayaknya keren nih. Tapi justru itu bertentangan dengan firman Tuhan. Sebagai kita anak-anaknya Tuhan. Ya, makanya kemarin sempat ada viral, ngomong kasar anjay, segala macem gitu ya. Kenapa teman-teman? Karena, ya itu. Karena kita anak-anak muda nih, anak-anak SMP, SMA, kita sedang dalam pencarian jati diri, kita sedang mencari tahu siapa diri kita, sehingga kita banyak mencontoh, kita banyak melihat contoh. Yes, makanya hari ini saya juga mau berpesan pada Bapak Ibu Guru, ya, karena saya juga mantan murid teman-teman, Bapak Ibu Guru, jadi teladan bagi anak-anak murid, bukan hanya dalam perkataan tapi dalam tindakan, contoh. Ya, karena banyak oknum-oknum guru yang pernah saya temui yang ngomongnya kayaknya baik, tapi dalam kelakuan, sikap sangat-sangat gak mendidik, sangat-sangat gak jadi contoh. Bahkan buat saya sebagai murid sekalipun, dan saya baru sadar. Nah teman-teman, kembali lagi. Jadi sebuah pertanyaan, nah kalau gitu Kak, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kita gak bisa gaul dong, gak bisa keren dong, gak bisa gak bisa tampil dong, kita ini mungkin kuper dong, culun ya. Atau anak Tuhan tuh kalau pelayanan tuh culun, kuper, cupu gitu ya. Apakah seperti itu Kak? Enggak kok. No, totally no. Saya sangat gak setuju orang yang bilang, kalau pelayanan, kalau cinta Tuhan, kalau sungguh-sungguh sama Tuhan, nyembah Tuhan, ke gereja,
baca firman Tuhan, berdoa, itu tuh culun, itu kuper, itu cupu. No, justru kita sebagai anak-anak Tuhan di luar sana, ya harusnya kita bisa lebih keren dan gaul dari mereka semua yang bukan anak-anak Tuhan. Saya yakin dan percaya tentang hal itu, teman-teman. Saya yakin karena apa? Karena kita punya Roh Kudus, karena kita punya Tuhan yang ada dalam diri kita. Teman-teman dengar, Tuhan katakan di Matius 5 ayat 13 dan 14. Kita buka teman-teman, Matius 5 ayat 13 dan 14. Saya coba rangkum aja. Dikatakan di sini seperti ini. Intinya, Tuhan katakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Ya, Tuhan nggak bilang kamu jadi garam, kamu jadilah terang, jadilah garam. Enggak, Tuhan udah nyatakan gini. Sebuah statement, sebuah pernyataan, kamu adalah terang, kamu adalah garam. Hari ini coba kamu ngomong sama diri kamu. Katakan, saya adalah terang. Lagi katakan, saya adalah terang. Kamu harus sadar bahwa kamu adalah terangnya Tuhan. Ya, dia udah nyatain loh ke kamu, teman-teman. Terang tuh, teman-teman, ya, hanya akan muncul dalam kegelapan. Kayak hari ini nih. Ini saya syuting di kamar, teman-teman. Kamar saya gelap. Ya. Saya ada lampu, saya taruh sini, teman-teman, lihat ya. Ini terang. Dalam kegelapan ini terang. Ya. Coba kalau saya bawa ini siang hari, ya nggak akan begitu kelihatan. Nah, sama Tuhan taruh kita di dunia ini, dunia yang penuh dengan kegelapan, ya, dunia yang penuh dengan ya gelap, teman-teman. Ya, mungkin kamu ada di sebuah, mungkin juga kamu ada di sebuah keluarga yang gelap. Tapi Tuhan taruh kamu di sana supaya apa? Supaya kamu jadi terang. Tuhan taruh kita di dunia ini supaya kita jadi terangnya Tuhan. Supaya apa maksudnya? Supaya gini, supaya orang-orang di luar sana mereka melihat Yesus tuh seperti apa sih yang mereka lihat kamu. Ya, saat orang di dunia tanya, siapa sih Yesus? Seperti apa sih Yesus? Kamu gak perlu susah-susah jelasin. Suruh mereka lihat diri kamu, mereka tahu siapa Yesus. Karena Tuhan nyatain kamu adalah terangnya Tuhan, kamu terang dunia. Tugas kita nih menerangi. Ya. Gini teman-teman, Tuhan pengen kita nih jadi terang yang benar-benar menerangi. Bukan hanya sekedar terang yang ya udah biasa aja, terang redup ya, kelap-kelip atau mungkin soak gitu ya. Artinya Tuhan pengen teman-teman dan saya kita jadi anak muda yang beda. Ya. Jadi terang, beda. Terang tuh beda sendiri kan. Dalam kegelapan kita bisa nyeriin satu titik yang terang, itu bisa keciri, bisa kelihatan. Karena beda, yang lain yang gelap, sekeliling gelap, tapi satu terang. Kamu coba matiin lampu rumah, bawa lilin. Ya, dimanapun kamu taruh lilin itu jelas kelihatan, itu menerangi sekitar ya. Karena apa? Itu tugas lilin, menerangi. So, itu tugasnya kamu. Mungkin Tuhan taruh kamu di lingkungan yang mungkin kamu sebenarnya nggak mau, yang gelap, keluarga yang gelap mungkin. Tapi itu tugas teman-teman, itu jadi terang, jadi beda. Ya mungkin teman-teman lain di luar sana dunia boleh nyontek, ya boleh ngomong kasar, mungkin boleh ikut-ikutan ngerokok, boleh ikut-ikutan nonton film-film gak bener. Tapi kamu jadi beda, kamu jadi terang, kamu jadi contoh. Berani ngomong enggak, berani jadi orang yang anti mainstream, teman-teman. Ya jadi sama, udah biasa aja tapi jadi beda. Itu yang Tuhan mau. Ya, even mungkin resikonya kita dibenci, kita dibilang wah sosokan suci lu. Enggak. Tuhan mau teman-teman saya jadi pribadi yang beda. Katakan amin. Tuhan juga pengen kita jadi solusi. Ya. Teman-teman ngekritik, ngomongin orang tuh gampang. Tapi sebagai anak mudanya Tuhan pengen kita jadi solusi. Ada masalah, kita bisa kasih jawaban. Ada masalah, kita bisa jadi jawaban. Karena itu tugas kita sebagai terang. Mati lampu, apa yang dicari senter, terang. Apa yang dicari lilin, terang. Jadi jawaban, solusi. Gak mungkin pas gelap saya carinya apa? Cari gayung, gak mungkin, gak masuk akal. Ya teman-teman, gayung dipakai buat mandi. Jadilah solusi. Ya, jadi kritik. Buat kritik tuh gampang, ngomongin orang gampang, ngeluh gampang. Tapi cari solusi coba. Kamu mikir, aduh, kan gak enak nih sekolah online ya, jauh dari teman-teman. Coba cari solusi, kira-kira apa yang bisa saya lakukan supaya sekolah online ini jadi seru ya teman-teman. Atau mungkin jadi terang tuh kamu jadi berkat dimanapun kamu berada. Dengan kondisi hari ini yang begitu gak menentu, kamu yang diberkati Tuhan lebih dalam hal keuangan, kamu bisa jadi berkat.
bisa bagikan mungkin makanan, sembako, ya nyumbang apa segala macam. Kamu yang diberkati mungkin dalam sukacita dan sejahtera, kamu bisa kasih semangat, bisa kasih kekuatan bagi teman-teman yang lain. Karena kondisi seperti ini benar-benar nyerang loh, menyerang psikologis, mental illness kita. Bahkan banyak anak muda hari ini insecure sama dirinya sendiri. Tuhan mau kita jadi contoh, jadi terang tuh jadi contoh, jadi dampak, jadi teladan. Dimanapun kamu berada, even gak ada yang lihat. Ya. Kamu harus sadar dulu bahwa kamu ini terang. Kamu harus sadar bahwa kamu adalah terang. Katakan, saya adalah terang. So, terang tuh harus bisa menyinari kegelapan. Ingatlah, jangan sampai ya terang kita ini redup dan malah kita gelap. Nah, ini banyak terjadi. Ya, kita diterang, wah kita semangat, kita mungkin habis ikut retret gitu ya, ikut ibadah, atau mungkin kita pelayanan. Setelah kita masuk sekolah yang baru, kita masuk lingkungan yang baru, kita masuk tempat yang baru, kita ketemu teman-teman yang mungkin nakal, mungkin misalnya teman-teman yang mereka merokok, lalu kita ikut-ikutan masuk komunitas itu. Bukannya kita jadi terang, malah kita ikut-ikutan merokok. Nah, itu yang salah, itu yang banyak terjadi. Ya, atau mungkin perempuan-perempuan. Ya, kamu perempuan yang baik, kamu perempuan yang cinta Tuhan, melayani Tuhan. Mungkin kamu jadi worship leader, luar biasa di gereja, di komunitas youth. Lalu kamu masuk komunitas yang suka ngomongin orang, perempuan-perempuan yang gosip. Bukannya kamu jadi terang, bukannya kamu jadi dampak di situ, tapi malah kamu redup, kamu malah ikut-ikutan. Endingnya terang yang udah Tuhan kasih dalam diri kita ini endingnya jadi percuma, sia-sia. Ya. So hari ini benar teman-teman, setiap kamu Tuhan udah kasih kamu bakat, talenta yang unik. Ya. Sekecil apapun loh. Sekecil apapun. Mungkin kamu bisa menggambar, mungkin kamu bisa melukis, bisa nyanyi, bisa main musik, bisa olahraga, atau dalam hal-hal akademik. Ya. Mungkin kamu bisa dance, TikTok, segala macam. Tetap lakukan itu. Bukan berarti saya share hari ini, berarti kalau gitu saya nggak gaul, saya di rumah cuma baca Alkitab, maaf ikut ibadah online, baca Alkitab, nyanyi, muji Tuhan. Enggak, teman-teman, lakukan semua talenta yang kamu punya, kembangin. Ya, kamu bisa berekspresi dalam organisasi, OSIS, ikut. Kamu bisa ikut pramuka, ikut. Kamu bisa ikut lomba-lomba OSN, O2SN, ikut. Kalau nanti kita udah offline lagi, ikut, kembangin bakat kamu, jadi berkat di situ, teman-teman. Gunain bakat kamu itu, kembangin, jadilah yang terbaik di situ, dan tunjukin pada dunia bahwa kamu anak-anak Tuhan. Lu bisa beda, kita nggak sama. Lalu kok gimana caranya sih supaya jadi terang? Gimana caranya sih supaya kita saleh, cinta Tuhan, layani Tuhan, namun tetap gaul, tetap keren, tetap eksis? Kita lihat lagi tadi Mazmur 119 ayat 9, teman-teman. Ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Artinya jaga hidup kamu, ya, jaga perkataan kamu, jaga apa yang kamu lihat, semuanya berdasarkan firman Tuhan. Kenapa banyak orang yang mulutnya kotor, pikirannya kotor, anak muda yang hatinya kotor, menjelekin orang? Bukan karena firman, karena mereka nyontoh yang di luar sana, nyontoh apa yang sinetron lakukan, nyontoh apa yang artis Korea lakukan, nyontoh apa yang YouTuber lakukan. Ya, tapi kita mau jadikan firman Tuhan ini contoh loh. Role modelnya siapa? Yesus, firman Tuhan. Karena apa? Dikatakan di perikop yang lain, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya bukan kehebatan kita main badminton atau main basket yang bikin kita jadi terang, bukan kehebatan kita nyanyi, bukan kehebatan kita main musik yang bikin kita jadi terang, bukan. Tapi Yesus yang dalam diri kita yang memakai kita jadi terang. Setelah kita main musik, bisa tiba-tiba orang merasa damai, orang merasa sukacita, ya. Atau mungkin saat kita berbagi makanan, kita berbagi sembako, saat kita senyum, itu beda. Kita memancarkan kasih Tuhan. Bisa loh teman-teman, jangan salah loh. Ya, karena kita punya Kristus dalam diri kita, kita punya Yesus dalam diri kita. Contoh, Tuhan bilang jangan berbohong, Tuhan bilang jangan mencuri.
lakuin aja. Dunia boleh bohong, dunia boleh nyuri, teman-teman yang lain mungkin boleh ngomong kotor, ngomong kasar, ngomongin orang, mungkin main TikTok pakai baju yang kurang sopan. Tapi kamu sebagai anak Tuhan jangan lakukan itu. Ya, mau main TikTok boleh nggak, silakan. Mau jadi YouTuber boleh nggak, silakan. Tetap semua dasarnya adalah firman Tuhan. Makanya baca buku ini, teman-teman. Baca dan lakukan. Ya, seperti apa sih yang Tuhan mau? Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berzina, ya. Artinya jangan nonton film gak bener yang cowok-cowok. Jangan mengini apa yang orang lain miliki. Artinya gak boleh iri, gak boleh menginginkan yang maksudnya kita gak boleh iri, ya teman-teman. Semua ada di firman Tuhan. Selanjutnya, yang kedua, gimana caranya supaya jadi terang, ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Artinya cari Tuhan dengan segenap hati. Fokus kita bukan cari pengakuan, bukan cari orang ngakuin kita, bukan cari yang dunia cari, tapi cari Tuhan. Gak perlu kita berusaha mau punya, kok aku mau putih, mau ganteng, mau hebat, mau cantik, keren kayak artis Korea. Karena banyak yang di luar sana hidup mereka fake life, sehingga kita akhirnya ngikut jadi fake, kita hidup jadi palsu, kita nggak jadi diri kita sendiri di medsos. Ya, banyak anak muda hari ini di medsos kayak gitu. Mereka jadi orang lain, mereka nggak jadi diri sendiri. Mereka posting hal yang mungkin sebenarnya bukan mereka, supaya diakui. Stop lakukan itu, teman-teman. Ya, karena Tuhan bilang kamu ini berharga, mulia di mata Tuhan. Cari Tuhan. Ya, cari Tuhan lewat apa? Lewat ibadah online kayak hari ini. Nanti ibadah hari Minggu di gereja kalau online, atau mungkin udah offline, onsite, datang ibadah, baca firman, berdoa setiap hari. Itu sarana kita mencari Tuhan, ya teman-teman. Lanjut yang ketiga, gimana caranya supaya jadi terang? Ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Pegang janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Dia bilang dia punya rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan buat teman-teman dan saya. Artinya apapun yang terjadi, kalau kamu khawatir, kamu takut, kamu gelisah, kamu nggak tahu masa depan gimana, kamu nanti bingung, aduh kan nanti aku makan apa besok, orang tua aku nggak ada kerja, orang tua aku dipecat, bisnis orang tua aku turun, atau mungkin kamu punya kekhawatiran akan apapun masa depan kamu, kesehatan kamu, dengar baik-baik. Janji Tuhan, dia punya rancangan damai, sejahtera, dan sukacita. Katakan amin. Kalau mungkin kamu hari ini ngerasa insecure, kamu hari ini ngerasa kecewa, kamu ngerasa kamu nggak layak, kamu nggak mampu, kamu nggak bisa, kamu malu dengan keterbatasan fisik kamu, mungkin keterbatasan mungkin apa yang kamu miliki. Dengar, janji Tuhan dia bilang apa? Kamu ini berharga, kamu ini mulia, kamu ini dikasih Tuhan. Dengar, kamu berharga di mata Tuhan. Ya, selanjutnya, yang terakhir, gimana caranya supaya jadi terang? Ayat 16 dikatakan seperti ini. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firman-mu tidak akan ku lupakan. Artinya, jangan lupakan firman. Itu yang keempat. Jangan lupakan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kamu. Makanya banyak orang bikin status God first. Apa sih God first ini? Jangan lupakan firman. Jangan lupakan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Baca apa yang dia sediakan, apa yang dia mau lakukan dalam hidup kamu. Semua ada di sini. Kamu perlu tuntunan apapun, semua ada di sini. Ya. Misal teman-teman kamu ngajakin hal yang nakal, hal yang gak benar, kamu bisa nolak karena apa? Karena kamu punya dasar. Utamakan Tuhan, utamakan firman Tuhan. Ya, saya punya teman-teman SMA saya, mereka gaul, keren, baik, seru, senang saya sama mereka. Tapi kebanyakan dari mereka merokok dan suka ngomong kasar. Coba kalau saya ikut-ikutan terus sama mereka, ya, bukan berarti saya musuhin, enggak. Hari ini saya tetap teman dekat sama mereka, tapi saya enggak begitu jarang nongkrong. Maksudnya saya jarang nongkrong sama mereka. Karena kenapa? Karena mereka bisa ngajakin saya. Kalau saya ikut-ikutan, nanti misalnya saya ngajak mereka ke gereja, mereka nggak mau. Ngapain ke gereja? Vival juga sama ngerokok, sama ngomong kasar. Tapi hari ini mereka mau ikut ke gereja sama saya. Mereka mau kadang cerita, sharing. Karena mereka lihat saya berbeda. Saya jadi dampak. Itu yang kita lakukan. Mungkin awalnya perih, mungkin awalnya gak enak, tapi itu yang Tuhan mau, jadi dampak. Pegang firman Tuhan, teman-teman. Kesaksian terakhir sebelum saya tutup. Jadi teman-teman, saya melayani Tuhan dari SMP. Ya, SMA juga melayani Tuhan. Sempat nakal, saya udah sempat sharing pas itu di retret. Singkat cerita, intinya
Di Bandung kelas 1 SMA saya melayani Tuhan lagi, ya, melayani Tuhan, cinta Tuhan lagi. Tapi saya nggak kuper, saya nggak culun, saya nggak cupu, saya tetap gaul. Puji Tuhan saya baru masuk SMA kelas 1 SMA, saya masuk satu school favorit yang daftar 80 orang, yang diterima cuma 40 orang, dan saya puji Tuhan keterima. Selanjutnya kelas 2 SMA saya pindah sekolah. Di situ harusnya saya pindah sekolah saya yang di Mosin, saya malah jadi mentor MOS. Bayangin teman-teman, saya dikasih kepercayaan buat jadi mentor MOS. Ya, saya melayani Tuhan, saya bukan orang yang culun, kuper cupu tiap hari di kamar, kunci kamar baca Alkitab, firman, enggak. Tapi saya keluar untuk menyatakan firman. Ya, saya keluar buat menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya, supaya orang melihat kasih Yesus dalam diri saya, teman-teman. Lalu selanjutnya puji Tuhan, saya ikut lomba band, ya. Nggak lama setelah itu kita juara 3 di juara favorit di sekolah, 94 Bandung kalau nggak salah, festival band. Puji Tuhan kita ikut, lalu kita diundang buat tampil manggung lagi, banyak panggilan buat manggung. Ya saya anak band, saya tetap melayani Tuhan. Tapi lalu puji Tuhan di sekolah saya jadi orang pertama yang menyumbang medali olahraga. Pas itu saya juara 3 O2SN tenis meja Kota Bandung. Puji Tuhan, semua karena Tuhan. Ya saya bukan orang yang, jadi teman-teman, lu punya bakat apapun, kembangin, lakukan yang terbaik, jangan takut, jangan malu, jangan minder, ya, jangan mau kalah. Ya bahkan saya ingat sampai orang-orang di panitia tenis meja itu, mereka bingung, kaget, mereka bilang gini, belum pernah ada nih, ini serius sekolah Kristen, serius ini sekolah Kristen. Mereka nggak percaya. Ya karena apa? Karena belum pernah ada. Hampir nggak pernah ada di kejuaraan pingpong itu sekolah Kristen yang masuk finalis. Dan saya sumbang medali di sekolah dan memuliakan nama Tuhan. Lalu banyak hal lain. Kelas 3 SMA Tuhan percayakan saya punya bisnis segala macem. Ya. Artinya saya tetap belajar untuk yang godly, muda dan saleh, berdasarkan firman Tuhan. Tapi saya juga nggak kuper, nggak culun. Saya tetap nongkrong, saya tetap bergaul, saya tetap punya social life, saya tetap belajar hal-hal yang baru. So jangan takut teman-teman. Saya percaya teman-teman bisa menjadi pribadi yang muda dan saleh, tapi juga tetap gaul, tetap eksis, tetap keren, tetap populer. Ya, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian ditempatkan, jangan takut, jangan perlu malu untuk kalian explore diri kalian. Bukan tentang apa yang kelihatan, tapi tentang apa yang gak kelihatan, yaitu apa. Kau punya Yesus dalam diri kamu, itu akan menerangi, memancar keluar seperti sinar kepada orang-orang di luar sana. Mereka akan diberkati Tuhan. Amin. Mari siapa nanti kita berdoa. Kita tutup sesi firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa untuk firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Kau Allah yang baik. Kau jadikan setiap kami unik, kami berbeda, kami luar biasa Tuhan di mata-Mu. Kami punya bakat, kami punya kelebihan masing-masing Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami ini jadi pribadi, anak-anak muda yang gaul, yang keren, yang dipakai Tuhan, yang populer, yang eksis, yang maju Tuhan. Tapi kami juga mau tetap jadi pribadi yang cinta Tuhan, gak lupa sama firman Tuhan. Pimpin anak muda-mudi sampai baptis, jadi mereka berkat dimanapun mereka berada. Jaga kesehatan mereka, keluarga mereka ya Bapa. Berkati juga seluruh jajaran, staf, dan para guru sekolah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. See you next time. God bless you. Untuk menutup acara kebaktian kita, mari kita mengangkat satu lagu pujian, Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai
kasih telah mengikuti acara kebaktian kali ini. Semoga bisa menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan memberkati.